Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pemuji UPIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik tahun 2024 di LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama saya Firdianus Nopemberian Paul, peserta PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik dengan NIM 503-179-161-85001. Saya mengajar di SMP 5 Reok Kilit, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT. Dan hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar untuk memenuhi persyaratan ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Tema pembelajaran hari ini adalah Gereja sebagai Komunitas Orang Beriman dengan subtema Gereja sebagai Komunitas yang Hidup bersama peserta didik kelas 8 SMP 5 Reok Kilit. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ya, kabar saya juga hari ini baik. Bagaimana? Apakah kalian hadir semua? Ada banget. Ya, dalam awal pembelajaran ini saya mengecek dulu kehadiran kamu. Oke? Ya, Pak. Adventina Sustiani Irati. Semangat hari ini, Pak. Semangat untuk hari ini. Oke. Mengawal pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembukaan. Salah satu dari kamu memimpin kita dalam doa. Kita berdiri. Bapak dan teman-teman, marilah siapkan hati untuk berdoa. Dalam Bapa, Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan pujian kami haturkan kehadiran-Mu. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang setia dalam seluruh tugas pelayanan kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa, Kita mengingat lagi pembelajaran kita kali lalu. Kira-kira adakah yang masih ingat apa yang kita pelajari minggu yang lalu? Tentang materi apa yang kita belajar? Memahami karya Roh Kudus dalam diri para rasul dan gereja. Memahami karya Roh Kudus dalam diri para rasul dan gereja. Oke. Kira-kira apa saja karya Roh Kudus bagi kita? Devin. Roh Kudus memampukan kita untuk melaksanakan tugas pelayanan atau diakonia. Ya, tugas diakonia, pelayanan. Ada lagi yang lain? Andini. Roh Kudus mendorong umat beriman untuk saling menguduskan melalui kegiatan itu. Tentang untuk kamu, para kaum masih ice breaking awal pembelajaran ini. Supaya kita lebih konsentrasi dan fokus. Ice breaking. Ya, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, silakan dulu. Materi pembelajaran kita pada hari ini tentang komunitas gereja yang hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kamu dapat memahami bahwa gereja adalah komunitas yang hidup sehingga mereka mau untuk terlibat di dalam komunitas gereja tersebut. Untuk lebih memahami, kita melihat tentang pengertian apa? Pengertian gereja. Pengertian gereja. Kata gereja berasal dari kata gereja dari bahasa Portugis. Tetapi di sini bukan sembarang kumpulan.
bukan sembarang kumpulan, melainkan kumpulan atau kelompok orang yang sangat khusus. Yuk. Dan dari pengertian tersebut, maka gereja dapat diartikan sebagai apa? Umat yang dipanggil Tuhan. Ya. Untuk masuk menjadi anggota gereja, setiap umat harus melalui sakramen apa? Baptis. Apakah kalian sudah dibaptis? Sudah. Oke. Untuk lebih menghayati sebagai anggota gereja, saatnya kita dalam pembelajaran ini kita mendengarkan lagu sambil merenungkan dalam hati. Merenungkan kira-kira apa yang mau disampaikan dari lagu yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Saya mau menguji kamu, apakah kamu betul-betul memaknai lagu tersebut? Apa arti lagu tersebut bagi kalian? Ya, Angel. Lagu tersebut menceritakan tentang kehidupan gereja. Ya, menurut kalian bercerita tentang apakah alinea pertama lagu tadi? Ya, Deris. Dalam alinea pertama digambarkan bahwa gereja itu seperti bahtera atau perahu besar yang mengarungi laut luas yang penuh gelombang. Iya, ada yang lain? Ya, Liana. Gereja hadir di tengah dunia dengan berbagai persoalan. Bahkan di saat badai menghadang, saat badai persoalan hidup menghantam. Di tengah badai itu, komunitas memohon pertolongan Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Gereja dikatakan sebagai komunitas yang hidup. Kita mendalaminya lewat bacaan kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 28. Bacaan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya mengetahui keberadaannya. Kamu tahu bahwa waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tetap berpikir kepada berhala-berhala yang bisu. Karena aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Setiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menurut kalian apa yang diperoleh dari bacaan kitab suci tersebut? Liana. Kaum klerus atau kaum tertabis yang terdiri atas episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, dan diakonat atau diakon. Mereka adalah orang yang ditabiskan sehingga bertugas untuk menguduskan, mengembalakan, memimpin, melayani, mengajar umat. Ya, tepuk tangan untuk Liana. Ya. Ada lain kah selain itu? Ya, Jan. Kaum agama, yaitu umat Kristiani yang bukan iman dan juga bukan biarawat-biarawati, yang berperan penting juga dalam melaksanakan perutusan gereja sesuai dengan bidang karya masing-masing. Dari beberapa hal yang kita telah pelajari dari bacaan kitab suci tersebut menyimpulkan tentang anggota dalam gereja dengan peran masing-masing, yaitu kaum klerus atau kaum tertabis yang terdiri dari episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, dan diakon. Mereka adalah orang yang ditabiskan sehingga bertugas untuk menguduskan dan menggembalakan umat. Biarawati yang terdiri atas tarikat religius dan tarikat sekular. Setelah itu terakhir adalah seperti yang dijelaskan tadi tentang apa? Kaum awam adalah siapa?
Tidak. Dalam mewujudkan ciri gereja sebagai komunitas yang hidup adalah satu usaha yang dapat digalakan untuk memperkuat persatuan. Ya, karena kita fokusnya turun, maka kita mulai tepuk fokus. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Untuk lebih mendalami lagi, nanti kita akan membentuk kelompok diskusi yang berkaitan dengan gereja sebagai komunitas yang hidup. Ya, nanti kamu akan dibagikan dalam 3 kelompok dan membahas tentang 3 orang santu dan santa. Bagaimana mereka menghayati peran mereka sebagai anggota gereja yang tergabung dalam komunitas yang hidup, yaitu dalam persekutuan gereja. Bagaimana peran mereka untuk menciptakan komunitas gereja yang hidup. Ya, nanti hitungannya dimulai dari 1, 2, dan 3. Kita 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2. 3, 1, 3. Santa Catherine Volpicelli. Dan yang tergabung dalam kelompok 2 akan membahas tentang Uskup Thomas Becket menjadi martir di katedralnya sendiri. Bagaimana rasanya kamu berdiskusi dalam kelompok? Senang kan? Bagaimana kerjasamanya? Baik? Ya, sekarang kita dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 membacakan hasil diskusinya. Ini adalah pendalaman diskusi kelompok kami. Nomor 1, apa kesan kamu setelah membaca riwayat hidup santu atau santa dalam teks yang telah didiskusikan dalam kelompokmu? Santa Catherine yang memiliki latar belakang keluarga yang kaya, tetapi dia ingin menyerahkan dirinya kepada pelayanan di gereja. Walaupun dia sakit, dia tetap melayani Tuhan dalam karya pelayanan dan setia pada panggilan. Pertanyaan nomor 2, hal apa yang diperjuangkan dalam kehidupanmu mengerjakan dari santo atau santa tersebut? Melayani kaum miskin dalam spiritual salib yang semangat hati kudus Yesus, serta melayani kaum marginal. Pertanyaan nomor 3, pelajaran hidup apa yang dapat kamu terapkan dari riwayat hidup santo atau santa tersebut? Membantu yang kekurangan, menolong teman, membantu sesama yang susah. Ya, itu saja. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Santa Catherine. Setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok 3. Apa alasan yang mendasar saat Santa Catherine Volpicelli berpihak pada orang miskin atau kaum marginal? Ya, apa alasan yang mendasar keberpihakan Santa Catherine kepada orang miskin atau orang marginal atau yang terpinggirkan? Ya, bagaimana diskusi dulu, Bang? Ya, Pak. Ya, silakan. Sudah? Sudah? Ya, berdiri menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Santa Catherine Volpicelli memiliki refleksi yang panjang tentang kehidupannya dan menjalankan misi Order Francisca yang memegang kaum kemiskinan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Mereka menjawab bahwa dia memiliki refleksi yang panjang dan juga ketaatannya kepada ordonya, yaitu ordo Fransiskan yang memiliki kaum kemiskinan. Santa Catherine adalah seorang biarawati atau seorang santa yang keterlibatannya dengan orang-orang miskin. Ya, sekarang kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Uskup Thomas Becket menjadi martir di katedralnya sendiri. Pertanyaan, apa kesan kamu setelah membaca riwayat hidup santo atau santa dalam teks yang telah diskusikan dalam kelompok ini? Kesan yang kami peroleh: 1. Thomas Becket sudah mandiri dari usia remaja karena keluarganya bangkrut. 2. Dia tidak takut dengan raja yang berkuasa menentang segala ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja Henry II. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Mereka membahas tentang Santo Thomas Becket, yaitu seorang uskup yang berjuang menentang ketidakadilan dari seorang raja yang berkuasa pada saat itu, yaitu Raja Henry II. Ada pertanyaan tak dari kelompok 1 dan 3? Tidak ada. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 3. Santo George Pisa 1880 sampai 1962. Pertanyaan, apa kesan kamu setelah membaca riwayat hidup santo atau santa dalam teks yang telah diskusikan dalam kelompok? Hal yang berkesan adalah keluarga Santo Georg yang saleh dan memperjuangkan nilai-nilai Kristiani pada anak-anaknya. Pertanyaan kedua, hal apa yang diperjuangkan dalam kehidupan mengerjakan dari santo atau santa tersebut? Menginspirasikan kaum muda mengambil bagian dalam tugas pelayanan gereja. Pertanyaan ketiga, pelajaran hidup apa yang dapat kamu terapkan dari riwayat hidup santo dan santa tersebut? Dengan teladan Santo Georg selalu melayani sesama dengan lemah lembut walaupun banyak tantangan yang dihadapi. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok. Setelah kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok 2. Kelompok 3 harus siap menjawab ya. Iya, Pak. Silakan, Diana. Menurut kelompok 3, apa dasar dari Santo Georg Pisa dalam tugas pelayanan gerejanya? Ya, kelompok 2 menanyakan apa yang mendasar dari Santo Georg dalam tugas pelayanannya di gereja atau sebagai anggota gereja. Bagaimana? Kamu diskusi dulu Pak? Atau? Ya, diskusi dulu. Ya, sudah. Bagaimana kelompok 3? Sudah bisa menjawab? Ya, oke. Berdiri. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Santo Georg Pisa walaupun dia sakit-sakitan, dia penuh dengan keyakinan akan Kristus lewat penyerahan totalnya. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Mereka menjawab bahwa walaupun dia sakit-sakitan, tetapi dia tetap setia pada pelayanan gereja. Apa yang mendasarinya? Yaitu keyakinannya kepada Kristus. Ya. Kita pada hari ini kita masuk dalam refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Hal apa yang paling berkesan dalam pembelajaran hari ini bagi kamu? Diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok apa lagi yang lain? Ya, mendengarkan penjelasan ya. Dan bagaimana
bagaimana kamu mempresentasikan diskusi kelompok kamu di depan kelas atau di depan teman-teman. Dan yang paling penting adalah bagaimana kamu belajar dari 3 tokoh tadi, yaitu tentang Santu dan Santa. Setelah itu, ya, sungguh kita bersyukur sebagai salah satu anggota gereja ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kita juga mengucapkan doa aku percaya. Doa aku percaya. Tahu semua doa aku percaya? Ya, doa aku percaya. Dengan mengucapkan doa itu, kita mengakui ciri gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebagai penutup, kita membuat moto kita masing-masing. Dan sebentar kita menggantungkannya di pohon literasi. Kalau tempo hari kita menggantungkan berkaitan dengan tema Roh Kudus, sekarang kita menggantungkan moto kita berkaitan dengan gereja sebagai komunitas yang hidup. Kita menggantungkannya di sini. Sebelum itu, saya beri kesempatan untuk membuat moto dalam diri kamu masing-masing, lalu menuliskan pada lembar yang telah dibagikan tadi. Ya, lembar yang telah dibagikan tadi. Sudah, Pak. Ya. Saya ingin kamu membacakannya masing-masing. Ya, moto kamu. Ya, dari Tino. Gereja adalah tempatku untuk berbicara kepada Tuhan. Gereja adalah tempatku berbicara kepada Tuhan. Ya. Gereja adalah pelindungku. Gereja adalah pelindungku. Berikut. Gereja membawaku ke jalan yang baik dan benar. Gerejaku yang istimewa. Gerejaku yang istimewa. Gereja membawaku ke hadapan Tuhan. Gereja membawaku ke hadapan Tuhan. Ya. Siap melayani Tuhan. Siap melayani Tuhan. Deris. Aku adalah anak Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Gereja adalah imanku. Gereja adalah imanku. Ikut Sarini. Gereja adalah pengalamanku. Gereja adalah pengalamanku. Gereja membawaku ke jalan yang benar. Gereja membawaku ke jalan yang benar. Gereja adalah tempat beribadahku. Gereja adalah tempat beribadahku. Ya. Angel. Terima kasih Yesusku, Engkau sungguh baik padaku. Terima kasih Yesusku, Engkau sungguh baik padaku. Ya, saya persilakan satu-satu ya. Dari Kita akan kembali di pohon literasi. Ya, di akhir kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, tugas rumah untuk kamu yakni susunlah doa sebagai bentuk refleksimu dengan bantuan orang tua atau kakak yang terdekat dengan kamu yang bisa membantu kamu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mau menyatakan bahwa kita siap untuk menjadi anggota gereja dan menciptakan komunitas gereja yang hidup. Bagaimana? Siap bernyanyi? Siap! Oke, kita siap bernyanyi. Bernyanyi bersama ya? Oke. Dengar intronya. Terima kasih Yesus.
pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Salah satu dari kamu memimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa, Pada Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami mohon pendamping-Mu yang Bapa, agar kami mampu menerapkan apa yang telah kami pelajari hari ini. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ya, silakan duduk.